Episode ke-9 penyiksaan SSD dan kali ini giliran Faro Evolution. Oke, ini adalah Faro Evolution. Kalau di sini Faro Evolution Evo Prime 128GB yang ditulis punya read speed up to 550, write speednya up to 530 Mbps dengan full warranty 5 tahun. Mantap ya. Apakah mungkin karena speed klaimnya lebih tinggi dan garansi lebih panjang dia akhirnya jual dengan harga yang lebih mahal? Jadi ini saya dapat harganya 160.000, itu lebih mahal dibandingin brand-brand baru lain yang ada di kisaran 130-140 ribuan. Kenapa kok lebih mahal? Apakah Faro yakin bahwa secara kualitas dia lebih bagus dari brand baru lainnya? Secara kalau kita bicara dari skala harga 130.000, 160.000 itu lumayan mahal loh. Selisihnya berarti lebih mahal hampir 25%. Apakah harga tadi akan menjadi justifikasi tentang bagaimana performance dan endurance-nya nanti? Kita bakal lihat. Tapi yang jelas, Faro ini tidak saya temukan di toko online luar. eBay, Newegg, Best Buy, nggak ada semua. Bahkan di AliExpress juga nggak ada. Jadi kemungkinan dia adalah salah satu rebrand yang cuma dijual di Indonesia. Sekarang langsung aja kita lihat tesnya seperti apa. Capek main game online tapi koneksi nggak stabil? Pakai gaming router dong. MSI Radix AX6600 Wi-Fi 6 Tri-Band Gaming Router mampu menghandle puluhan device terhubung sekaligus dengan pengaturan bandwidth lewat AI yang menjamin experience gaming kamu tidak akan terganggu. Menggunakan Wi-Fi 6 Tri-Band dengan total speed mencapai 6600 megabit per second dan 2,5 gigabit LAN. Bekerja dengan quad-core CPU yang dilengkapi heatsink membuat performance-nya terjaga tetap stabil. Selengkapnya cek link di bawah. Kita mulai initial speed test dengan preset 1GB, 4GB, dan 8GB. Di sini terlihat speednya lumayan oke sih. Lebih dari 550 Mbps untuk read dan nyaris menyentuh 500 Mbps untuk write. Terhitung cepat untuk ukuran sebuah brand baru. Tapi bukan ini inti pengetesannya. Kita mau cari tahu sampai mana dia bisa bertahan. Jadi langsung aja kita siksa. Di luar perkiraan saya, di awal ini Faro sangat stabil. Bahkan sampai 18 jam pertama dia terhitung stabil banget. Ada sih sedikit turun-turun tapi masih dalam batas wajar. Baru memasuki jam ke-19, sekitar 30 TBW lebih dikit, Faronya mulai batuk. Dan batuknya lumayan parah nih. Saya coba lakukan speed test tapi hasilnya ternyata masih normal. Stress testnya saya lanjutin, tapi kali ini sepertinya Faro emang udah nggak sehat kayaknya ya. Di jam ke-21 sekitar 33 TBW, speednya udah mulai kacau balau lagi. Cuma anehnya, di jam ke-23 saat sudah melewati 35 TBW, dia balik normal lagi dan bertahan lama banget. Pada jam ke-30 sedikit melewati 46 TBW, saat itu speednya masih stabil. Saya lakukan speed test dan hasilnya masih bagus. Saya lanjutin stress testnya dan terlihat speednya masih oke-oke aja. Dan akhirnya 50 TB tercapai sekitar jam ke-32, 1 hari 8 jam. Dan saat ini speednya masih terlihat bagus. Sampai akhirnya pada jam ke-33 menuju 52 TBW speednya drop. Bukan batuk ya, tapi beneran drop. Beberapa kali dia berusaha naik tapi udah nggak bisa-bisa dan sepertinya emang udah sampai batas usianya. Akhirnya pada jam ke-34, tepat sebelum menyentuh 52 TBW, saya lakukan speed test dan ternyata confirm write speednya udah jeblok. Bahkan di preset 8GB speednya udah rendah banget di bawah speed hard disk. Dan inilah berarti ujung usia dari Faro Evolution 128GB. Ya dibulatkan aja jadi 52 TB ya. Yap. Itu tadi Faro Evolution 128GB yang terus terang bikin saya lumayan kaget. Ternyata harga 160.000-nya itu ya lumayan worth it lah. Secara kalau kita lihat tadi ya secara TBW memang nggak ada yang spesial gitu ya. Dia cuma lebih sedikit dari asumsi TBW yang 50 TB. Tapi yang bikin terkesan adalah dia secara speednya itu lebih tinggi dibandingin SSD brand baru rata-rata lainnya. Kemudian secara stabilitas kecepatannya juga terhitung cukup bagus. Jadi selama perjalanan dia di stress test, speednya lumayan stabil, ada turun-turun tapi lebih banyak stabilnya dibandingin enggaknya. Ditambah lagi garansinya yang 5 tahun. Walaupun saya sendiri belum tahu gimana proses klaimnya kalau terjadi kerusakan apakah gampang atau enggak. Mungkin buat kamu yang udah pernah punya pengalaman ngeklaim garansinya Faro bisa kamu share aja di kolom komentar. Sekarang gimana dengan skornya? Sekali lagi karena fokus utama kita adalah endurance dan Faro ini hanya bertahan sedikit melewati asumsi TBW maka skornya cuma 1.
Tapi speednya yang cukup stabil membuat saya bisalah ngasih skor dia 1,5 di sini. Sedangkan garansinya 5 tahun, jadi Faro ini dapat full score 3 dan total skornya adalah 5,5 dari 10. Untuk kriteria scoringnya kamu bisa lihat di deskripsi. Tapi sekali lagi saya ingetin bahwa pengujian ini hanya dilakukan di 1 unit SSD dan nggak bisa dijadikan acuan mutlak untuk semua produk Faro ataupun brand lainnya yang sudah dites di sini ya. Jadi ada kemungkinan kalau kamu beli barang yang sama, ya bisa aja kamu dapat yang lebih bagus atau bisa juga dapat yang lebih busuk. Termasuk bahwa kerusakan SSD yang paling banyak terjadi bukanlah karena TBW-nya yang tercapai, tapi karena SSD-nya ya rusak semaunya sendiri dan seringkali tanpa ada tanda-tanda apapun. Kemarin baik-baik saja, tahu-tahu hari ini mati, nggak bisa dipakai lagi dan datanya hilang. Salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga suplai listrik yang stabil ke PC ataupun ke laptop. Jadi kalau kamu pakai power supply, ya usahakan pakai power supply yang bagus yang sekiranya bisa menahan gangguan listrik yang mungkin ada di tempat PC kamu terpasang. Tapi sekali lagi, walaupun udah pakai power supply bagus, tetap aja yang namanya potensi kerusakan akan selalu ada. Jadi selalu rajin-rajin backup data penting kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.